Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian pagi ini? Tentunya dalam keadaan yang sehat selalu. Bertemu lagi dengan Bapak Guru. Hari ini kita akan mempelajari tentang perkalian bilangan cacah. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar apa itu yang dimaksud dengan bilangan cacah, dan juga penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Pada perkalian bilangan cacah, berlaku konsep penjumlahan berulang ya, dari bilangan cacah yang dikalikan, seperti 2 kali 3. 3 ditambah 3. Ada 2 kotak, masing-masing berisi 3 ya. Jadi 3 ditambah 3. Sedangkan jika 3 kali 2, maka ada 3 kotak berisi masing-masing 2. Nah, jadi 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, itu adalah konsep dasar dari perkalian. Terus kemudian sifat perkalian bilangan cacah. Yang pertama adalah sifat identitas. Perkalian bilangan cacah Y dengan bilangan cacah 1 menghasilkan bilangan Y itu sendiri, atau 1 kali Y sama dengan Y kali 1 sama dengan Y. 1 kali 10, 10 merupakan bilangan cacah, sama dengan 10 kali 1 sama dengan 10. Itu adalah yang dimaksud dengan sifat identitas. Nah, berikutnya sifat perkalian bilangan cacah yaitu sifat pengelompokan ya. Nah, sifat pengelompokan. Pada operasi perkalian bilangan cacah A, B, dan C, maka berlaku A kali B dalam kurung ya, kali C itu sama saja dengan A dikalikan hasil dari B dikalikan C. Jadi hasil dari A dikalikan B kemudian dikalikan C sama dengan A dikalikan hasil dari B kali C. A kali B dikali hasil dari A kali B dikalikan C sama dengan A dikalikan A dikalikan hasil dari B kali C. Maka di sini 2 kali 3 hasilnya 6 dikalikan 4 itu sama saja 2 dikalikan 3 kali 4 hasilnya sama-sama 24. Nah, operasi di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Nah, ini 2 kali 3 hasilnya 6 dikalikan 4, kemudian 2 kali 12 ya, hasil dari 3 kali 4 sama dengan 24. Nah, terus berikutnya adalah sifat perkalian bilangan cacah. Yang pertama adalah sifat pertukaran. Pada perkalian bilangan cacah sembarang berlaku A kali B sama dengan B kali A ya. Pertukaran atau komutatif ya. Maka A kali B sama dengan B kali A sama dengan 2 kali 4 sama dengan 4 kali 2. 8 sama dengan 8. 2 kali 4 itu sama dengan 4 kali 2. Nah, berikutnya adalah sifat perkalian bilangan cacah sifat penyebaran atau distributif ya. Sifat distributif atau penyebaran. Nah, ini sebenarnya sama seperti kemarin operasi hitung bilangan bulat juga memiliki sifat seperti ini ya. Jadi jika A kali B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Jadi 2 kali 3 ditambah 4 sama dengan 2 kali 3 ditambah 2 kali 4. 2 kali 7 sama dengan 6 ditambah 8. Hasilnya 14. Ini yang dimaksud dengan sifat distributif atau penyebaran. Kemudian sifat perkalian bilangan cacah memiliki sifat tertutup. Perkalian bilangan cacah X dan Y menghasilkan bilangan cacah ya. Jadi perkalian antar bilangan cacah juga menghasilkan bilangan cacah. Di sini 3 kali 2 hasilnya 6. 6 merupakan bilangan cacah. Perkalian bilangan cacah dengan bilangan 0 akan menghasilkan 0. Ini sifat berikutnya ya. Selain tadi
memiliki sifat identitas, jika dikalikan 1 sama saja bilangan itu sendiri. Kemudian memiliki sifat jika dikalikan 0 hasilnya sama dengan 0. Nah, sekarang perhatikan contoh perkalian bilangan berikut. Cara perkalian bersusun ya. Cara perkalian bersusun. Jadi 36 dikalikan 4 sama dengan titik-titik. 36 dikali 4 disusun. Yang pertama adalah kalian kalikan dulu 6 kali 4. 6 kali 4 sama dengan 24. Tulis angka bilangan yang di belakang. Tulis satuannya yaitu 4. Ini nilai tempatnya, yang di sini adalah satuan, yang di sini puluhan. Maka satuannya tempatkan pada urut dengan satuannya. Ya, maka 4 diletakkan pada posisi satuan. Sedangkan angka 2 itu nilainya adalah puluhan ya. Maka letakkan nanti di sini dijumlahkan dengan hasil dari sini. Karena ini puluhan dikalikan satuan, hasilnya adalah di sini 12. 12 ini angka 2 adalah merupakan puluhan ya, 12 puluhan. Ya, 3 puluhan kali 4 satuan sama dengan 12 puluhan. Hasil ditambahkan dengan bilangan yang disimpan. Karena angka 2 di sini tadi nilainya adalah puluhan, maka ditambahkan dengan 12 ini. 12 puluhan ditambah 2 puluhan, hasilnya 14 puluhan. Sedangkan di sini nilai tempatnya adalah puluhan. 14 puluhan terdiri dari 4 puluhan dan 1 ratusan. Maka di sini dituliskan urut sini adalah 4 puluhannya. Ya. Nah, 4 puluhannya kemudian satunya di depannya sebagai ratusan. Hasilnya adalah 144. Nah, 36 kali 4 sama dengan 144. Terus berikutnya adalah contoh perkalian bilangan bulat. Bilangan 2 angka dengan 2 angka. Tadi kan 2 angka dengan 1 angka. Ya. Nah, caranya sama dengan yang tadi ya. Kita mulai dulu dari satuannya. 8 satuan dikalikan 2 satuan sama dengan 16 satuan. Tuliskan angka bilangan yang di belakang yaitu 6 satuan, urut ya. Urut dengan 6 satuan ini nilai tempat satuan. Kemudian dia masih punya 1 puluhan. Nanti ditambahkan di nilai tempat puluhannya. Nah, kemudian kalikan 2 puluhan dengan 2 satuan, hasilnya adalah 4 puluhan, ditambah dengan 1 puluhan yang tadi, hasilnya adalah 5 puluhan. 5 puluhan maka ditempatkan pada nilai tempat puluhan. Nah, kemudian berikutnya adalah 1 puluhan dikalikan 8 satuan sama dengan 8 puluhan. 8 puluhan tentunya diletakkan pada nilai tempat puluhan di bawah angka 5. Ya. Berikutnya 2 puluhan dikalikan 1 puluhan. Hasilnya 2 ratusan. Ya. Tuliskan angka hasil perkalian bilangan 2 ini. Tadi nilai tempatnya di sini satuan, puluhan, di sini ratusan. Angka 2 ini letakkan di tempat ratusan. Kemudian dijumlahkan. Nah, hasilnya adalah 336. 6, 5 ditambah 8, hasilnya sama dengan 13. Nyimpen 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ya, jadi hasilnya 28 kali 12 sama dengan 336. Terus selanjutnya adalah silakan mencoba mengalihkan. Ingat, kerjakan bilangan dalam kurung terlebih dahulu. Nah, caranya 48 kali 12 sama dengan 576. Kemudian 2 kali 14 kali 4. Dalam kurung kerjakan dulu 2 kali 14 28. Kemudian dikalikan 4. 4 kali 2 8, 4 kali 8 32 ya. 4 kali 8 32. 8 tambah 3 11, jadi 112. Berikutnya
kerjakan dulu dalam kurung 8 kali 72, hasilnya 576. Nah ini keduanya ada tanda kurung, maka kerjakan dulu dalam kurung 16 dikalikan 36 sama dengan 576 ya. 576. Berikutnya ini tanpa ada tanda kurung, maka urut dari depan 13 kali 6 dulu, kemudian hasilnya dikalikan 7, hasilnya 1456. Nah berikutnya adalah ayo berdiskusi. Pak Rohim mempunyai 5 anak. Pak Rohim akan memberi uang sebesar 25.000 kepada setiap anaknya. Berapa uang yang harus disediakan Pak Rohim? Maka 25 kali 25 ya. 25 kali 5 125.000 ya, 125.000 hasilnya. Jadi uang yang harus disediakan Pak Rohim adalah 125.000 rupiah. Nah sekarang silakan kalian berlatih ya. Berlatih, kerjakan pada buku tugas kalian. Ingat, di dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu ya. Silakan kalian bisa screenshot soalnya, kemudian dikerjakan pada buku tugas. Nah berikutnya adalah pembagian bilangan caca. Pada operasi pembagian bilangan caca berlaku konsep pengurangan berulang yang menghasilkan jumlah pengulangan angka yang dikurangkan. Kalau tadi perkalian itu adalah penjumlahan berulang ya. Sedangkan untuk pembagian adalah pengurangan berulang. Sebagai contoh di sini 12 dibagi 3, maka 12 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0 ya. 12 kurangi 3 sama dengan 9, kurangi 3 6, kurangi 3 lagi 3, kurangi 3 0. 3 nya ada 1 2 3 4. Jadi pengurangan angka 3 menjadi 0 terjadi pengulangan 4 kali ya. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Sifat-sifat pertukaran identitas, pengelompokan maupun distributif tidak berlaku dalam operasi pembagian ini. Jadi tadi kalau perkalian itu memiliki sifat identitas, pengelompokan, distributif. Sedangkan pada pembagian, sifat-sifat tersebut tidak berlaku. Nah, mari kita menalar, perhatikan contoh pembagian bilangan berikut ini. Cara pembagian susun, istilahnya adalah dengan cara porogapit ya. Yang pertama adalah di sini 147 dibagi 3, 147 dibagi 3, kita bagi dulu yang ini ratusan ya. Jadi kita sebut dengan 14 ya, 14 dibagi 3 ya, 14 dibagi 3 tentunya tidak habis ya, masih ada lebihnya. 14 dibagi 3 hasilnya dapat 4, lebihnya 2 ya. Nah, ambil bilangan di depan yang dapat dibagi dengan 3, lakukan pembagian 14 dibagi 3 dapat 4, tapi dia punya lebih ya. Lebihnya berapa? 2. Nah, lebihnya itu nanti di hasil dari pengurangannya. Nah, kemudian lakukan perkalian kembali. 4 kali 3 12. Nah, ini lebihnya akan ketemu ya. Lakukan pengulangan. Nah, ini 2, lebihnya 2. Kemudian 7-nya turun jadi 27. Nah, 27 dibagi dengan 3, hasilnya 9 ya. Hasilnya 9. 9 kali 3 27. Tulis kemudian dikurangi sama dengan 0. Maka hasil dari 147 dibagi 3 sama dengan 49. Itu adalah dengan cara porogapit ya, atau pembagian bersusun. Nah, lakukan pembagian sampai bilangan habis dibagi untuk mendapatkan hasil pembagian. Jadi 147 dibagi 3 sama dengan 49. Berikutnya adalah ayo mencoba. Di sini 48 dibagi 12 ya. Maka hasilnya kalau kalian bingung bisa dibagi bilangan yang sama dulu. 48 dibagi 2 sama dengan 24, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian bagi 2 lagi, 24 bagi 2 sama dengan 12, 6 bagi 2 sama dengan 3. Kemudian 12 dibagi 3 sama dengan hasilnya 4. Nah, ini hasilnya ya. Berikutnya adalah 441 dibagi 7 dalam kurung ya, kemudian dibagi 9. Maka kalian kerjakan dulu yang di dalam kurung.
Hasilnya 441 dibagi 7 sama dengan 63 dibagi 9 sama dengan hasilnya 7. Berikutnya 576 dibagi 24 dibagi 3, ini bagi dulu hasilnya 8 ya, 24 dibagi 3 hasilnya 8. Kemudian 576 dibagi 8 hasilnya 72. Berikutnya adalah ini dalam kurung, kerjakan dulu. 84 bagi 3 28, kemudian 36 bagi 9 4, 28 dibagi 4 sama dengan 7. Nah, berikutnya ini kerjakan urut dari depan ya, karena tidak ada tanda kurung maka harus urut dari depan. 1248 dibagi 8 hasilnya 156, baru dibagi 6 hasilnya 26. Nah, kerjakan bilangan dalam kurung terlebih dahulu. Jika tidak ada tanda kurung, semuanya pembagian seperti ini harus kerjakan terlebih dahulu dari bagian depan. Nah, mari berdiskusi. Bu Nur mempunyai 117 permen. Bu Nur akan memberi kepada 9 keponakannya. Berapa bagian yang diterima setiap keponakan Bu Nur? Nah, mari kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Jumlah permennya adalah 117. Keponakannya 9, maka 117 dibagi 9. 11 bagi 9 dapat 1, lebihnya 2, 7, 27 bagi 9 dapat 3, maka hasilnya 13. Nah, jadi bagian yang diterima setiap keponakan Bu Nur adalah 13 permen. Nah, berikutnya, nah, ayo berlatih. Silahkan kalian kerjakan ya di rumah, ya. Kerjakan tugas kalian hari ini. Mengerjakan tadi perkalian 10 soal, ini pembagian juga 10 soal. Cukup mudah ya. Silakan di screenshot terlebih dahulu, nanti kemudian dikerjakan pada buku tugas kalian. Nah, selanjutnya adalah operasi hitung campuran bilangan cacah. Kemarin kita sudah belajar penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, hari ini adalah operasi hitung campuran pada bilangan cacah. Berikut urutan mengoperasikan operasi hitung campuran. Yang pertama, operasi di dalam tanda kurung, kerjakan terlebih dahulu. Berikutnya perkalian dan pembagian adalah setara, maka dikerjakan urut dari kiri. Penjumlahan dan pengurangan adalah setara, maka dikerjakan urut dari kiri. Syaratnya ini hanya ada penjumlahan dan pengurangan, tidak ada perkaliannya ya. Perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau ada keempat tanda operasi ini, maka kerjakan dulu perkalian dan pembagian terlebih dahulu, atau jika ada perkalian dan penjumlahan, kerjakan perkalian terlebih dahulu. Intinya perkalian dan pembagian harus diutamakan, kerjakan terlebih dahulu, dan juga tanda kurung. Nah, berikutnya ayo mencoba. Nah, kalian perhatikan di sini ada perkalian, ada penjumlahan, berarti harus dikalikan terlebih dahulu. 8 kali 12, berapa hasilnya? 8 kali 1 8, 8 kali 2 16, maka hasilnya 96 ya. Lakukan perkalian terlebih dahulu. 96 ditambah baru 68, ditambahkan 8 tambah 6 14, kemudian 9 tambah 6 15 tambah 1 jadi 164 ya. Ini kalikan dulu. Nah, yang bawah ini harus dibagi terlebih dahulu, baru nanti hasilnya untuk mengurangi 441. 324 dibagi 9, 32 dibagi 9 dapat 3, lebihnya adalah 54 ya. Kemudian 54 dibagi 9 hasilnya 6 ya. Jadi di sini 441 dikurangi 36. Hasilnya adalah 405. Ini pembagian dulu, baru nanti hasilnya untuk mengurangi. Terus yang bagian bawah, nah ini seperti ini pembagian penjumlahan, tapi penjumlahannya di dalam tanda kurung, maka harus dikerjakan dulu yang berada di dalam tanda kurung ya. Nah, seperti ini. 2 tambah 6, 8. 576 dibagi 8. Nah, cara hitungnya gimana? Seperti ini. 57 dibagi 8 dapat 7. Ya. Lebihnya 1. 1 sama 6, 16 dibagi 8, 2. Jadi hasilnya adalah 72.
Nah, berikutnya ya, di sini ada perkalian, ada pembagian dalam tanda kurung, dalam tanda kurung. Kerjakan dulu dalam kurung, kerjakan dulu dalam kurung, baru nanti hasilnya, hasil ini dikurangi hasil yang ini ya. Maka 24 kali 3, 3 kali 2 6, 3 kali 4 12 ya, 6 1 2, 6 tambah 1 72. Kemudian 324 dibagi 9, 32 dibagi 9 dapat 3, lebihnya adalah 5, 54 dibagi 9 dapat 6 ya, jadi 36. 72 kurangi 36 sama dengan 36. Nah, ini hasilnya. Berikutnya yang bawah. Di sini setara ya antara pembagian dan perkalian. Ingat sifat yang tadi bahwa pembagian dan perkalian itu setara, maka harus dibagi terlebih dahulu. Bagaimana? 288 dibagi 12. 28 dibagi 12 dapat 2. Lebihnya 48 dibagi 12 dapat 4. Maka 24 dikalikan 8. 8 kali 2 16, 8 kali 4 32. Jadi 16 ditambah 3 19, 192. Ini hasilnya. Kemudian bawahnya di sini perkalian pembagian ini juga setara, maka harus dikalikan terlebih dahulu. 18 kali 12 ya, hasilnya 216, baru dibagi 6. 21 dibagi 6 dapat 3, lebihnya berapa? Lebihnya adalah 3, 6, 36 dibagi 6 dapat 6, jadi hasilnya 36. Ini lakukan penghitungan dari kiri karena setara, yang ini juga ya. Ingat, kerjakan bilangan dalam kurung terlebih dahulu ya. Berikutnya adalah ayo berdiskusi. Budian mempunyai 6 anak, masing-masing akan dibelikan 2 pensil dan 3 buku. Berapa jumlah keseluruhan barang yang akan dibeli Budian? Anaknya itu ada 6 ya. Pensil setiap anak 2, bukunya juga, buku setiap anak 3. Maka harus dikalikan terlebih dahulu ya di dalam tanda kurung ya. Nah, ini ya. Jadi setiap anak itu nanti dapat 2 pensil dan 3 buku, maka 2 tambah 3 sama dengan 5. Ada 5 barang ya yang diperoleh setiap anak. Berarti jumlah keseluruhan barang yang akan dibeli Budian ada ya 5 dikalikan 6, 30 buah barang ya, 30 barang. Nah, 30 ini terdiri dari berapa pensil dan berapa buku kira-kira? Ada yang tahu? Ya. Berapa pensil, berapa buku? Nah, ini bisa berlaku sifat distributif ya. 6 kali 2 12, 6 kali 3 18. Jadi ada 12 buku, ada 18. Oh, ada 12 pensil, ada 18 buku. Jadi jumlahkan ketemunya 30. Nah, jadi jumlah keseluruhan barang ada 30, terdiri dari tadi 12 pensil dan 18 buku. Nah, kemudian soal berikutnya, Pak Abu mempunyai uang 100.000, akan dibagi rata kepada keponakannya. Jika setiap keponakan mendapat uang 12.500, berapa jumlah keponakan Pak Abu? Ya. Kemudian caranya adalah 100.000 dibagi 12.500. Hasilnya adalah 8. Ya, jadi jumlah keponakannya ada 8. Bagaimana cara membaginya? Yang mudah, ini 0, coret. Berarti 1000 dibagi 125 sama dengan 8. Nah, jadi jumlah keponakan Pak Abu adalah 8. Kemudian ayo berlatih. Nah, ini ada 10 soal lagi untuk latihan kalian ya. Silahkan kerjakan soal latihannya. Tadi ada yang pertama perkalian, pembagian, kemudian operasi hitung campuran. Ada perkalian, pembagian, operasi hitung campuran. Oke. Nah, demikian anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan kalian kerjakan tugas. Besok Pak Guru akan buatkan video pembahasan
soalnya setelah kalian mengerjakan semua tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.